Saya Nadia Omara. Jangan lupa kalian subrek channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih ya, Wak. Kali Aja Seram. Lo tahu nggak, guys, ada satu tempat di Bogor yang katanya bikin merinding banget. Dari luar sih kelihatan biasa aja, cuma hutan yang katanya udah ramah buat wisatawan. Tapi jangan salah, di balik pepohonan rindang itu, ada cerita yang nggak semua orang berani ngomongin. Gue bakal cerita kisah nyata dari keluarga Emin, yang ngalamin sendiri keangkeran tempat ini. Lo siap? Tapi hati-hati ya, siapa tahu, mereka yang ada di cerita ini lagi dengerin juga. Simak sampai habis ya. Jangan lupa subrek, like, dan komen. Buat kamu yang lagi nganggur, kamu bisa daftar Maxim aja, lumayan buat tambahan. Buat yang mau daftar, tanpa SIM bisa, kendaraan lama bisa. Langsung jadi, langsung bisa dipakai untuk narik. ADM-nya 50.000 aja. Hubungi WhatsApp 082283999895. Hantu nenek tua? Wah, ini bakal jadi cerita horor yang seru nih, gengs. Jadi gini ceritanya, ada satu hutan di Bogor yang lumayan hits. Ya, sebagian hutan itu emang buat penelitian, jadi nggak sembarangan orang bisa masuk. Tapi, ada juga bagian yang dibuka buat umum, gratis pula. Nah, siapa yang udah pernah ke sana? Share dong cerita horornya kalau ada, di nomor WhatsApp 082283998955. Oke, balik ke cerita. Jadi, ada satu keluarga nih, kita panggil aja si Emin dan geng keluarganya. Mereka sampai ke hutan itu sekitar jam 2 siang gitu deh. Jalanannya tuh ternyata nggak seribet yang dibayangin. Walau ini judulnya hutan, tapi udah user-friendly banget buat mobil. Sampailah mereka di tempat parkir. Bapaknya Emin malah ketemu kenalannya di situ. Ya, biasa deh basa-basi dulu, ngobrol ngalor ngidul. Tapi, nih ya, waktu mereka lagi ngobrol, ada hal yang ganjil mulai terasa. Di ujung parkiran itu, ada sosok berdiri diem aja, kayak patung. Pakai baju putih lusuh, rambut acak-acakan, tapi nggak kelihatan mukanya. Emin yang lihat itu langsung ngomong ke ibunya, "Bu, itu apaan sih? Kok serem amat?" Ibunya cuma bilang, paling orang lagi ngadem." Tapi anehnya, pas Emin coba ngecek lagi ke arah sana, sosok itu hilang. Dan itu baru awal, gengs. Setelah itu, keluarga Emin mulai ngerasain keanehan demi keanehan di dalam hutan. Mau tahu kelanjutannya? Stay tune, ya, kali aja ada yang berani coba ke sana juga. Setelah sosok putih itu hilang, keluarga Emin nggak terlalu mikirin. Mereka pikir, paling cuma bayangan atau orang iseng. Ya udah, mereka lanjut jalan ke area trekking yang katanya cakep banget. Tapi, di sini nih mulai aneh. Pas baru masuk jalur trekking, tiba-tiba udara berubah. Dari yang tadinya panas karena siang bolong, mendadak jadi adem-adem dingin. Dan yang lebih serem, suara hutan yang biasanya rame, kayak ada burung, jangkrik, atau apalah, mendadak sunyi senyap. Rasanya kayak ada yang lagi ngeliatin mereka dari balik pepohonan. Si Emin yang emang rada penakut mulai bilang, kok kayak aneh? Ya, kita balik aja deh. Tapi bapaknya malah ketawa, "Halah, cuma perasaan doang, jangan lebay." Lah, mereka lanjut jalan, sampai akhirnya nemu satu pohon gede banget, yang bentuknya rada nyeremin. Di bawah pohon itu, ada kursi kayu tua, kayak bangku taman, tapi udah usang banget. Emaknya Emin bilang, foto-foto you di sini, cakep nih. Latar belakangnya pohon tua, mereka pun mulai siap-siap buat foto. Tapi pas kamera siap jepret, ada suara bisikan pelan banget, "Jangan." Emin langsung nengok ke kanan kiri, siapa yang ngomong tadi?
Yang lain pada bingung, karena mereka nggak dengar apa-apa. Tapi si Emin yakin banget ada suara. Akhirnya, mereka tetap lanjut foto. Tapi kali ini agak buru-buru. Baru aja mereka selesai foto. Tiba-tiba dari balik pohon itu muncul sosok nenek tua. Rambutnya putih, mukanya penuh kerutan. Tapi yang bikin ngeri, mata si nenek melotot lebar banget tanpa berkedip, dan dia cuma bilang, "Kalian nggak seharusnya ada di sini." Langsung, keluarga Emin bubar jalan. Mereka lari sekencang-kencangnya ke arah parkiran. Tapi anehnya, jalan yang tadi mereka lewatin kayak berubah, jadi lebih panjang dan bercabang-cabang. Padahal sebelumnya cuma satu jalur doang. Serius, ini hutan beneran main-main sama mereka. Apa mereka berhasil keluar? Entar gue lanjutin lagi ya. Oke, jadi gini, gengs, mereka udah lari sekencang-kencangnya. Tapi jalan yang tadi lurus tiba-tiba berubah jadi kayak labirin. Cabang-cabang jalan muncul di mana-mana, bikin bingung mau ke arah mana. Si Emin mulai panik. "Bu, kita tadi lewat sini, kan? Kok sekarang beda?" Ibunya sambil ngos-ngosan ngejawab, "Iya. Tapi, ya ampun, kok nggak nyampe-nyampe ke parkiran." Sementara bapaknya, walaupun masih santai, udah mulai kelihatan pucat juga. "Kita balik arah aja, mungkin tadi kelewatan," katanya. Nah, pas mereka balik badan, ada lagi keanehan yang muncul. Jalan yang tadi dilewatin tuh tiba-tiba penuh daun kering. Padahal waktu mereka datang, tanahnya bersih banget. Terus, ada suara langkah kaki krek, 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 kayak ada yang ngikutin dari belakang. Tapi tiap mereka nengok, nggak ada siapa-siapa. Si Emin udah mau nangis. "Ayo cepet, aku nggak mau di sini." Tiba-tiba, si suara langkah itu berhenti. Dan gantian terdengar suara lain, suara anak kecil lagi ketawa kecil. "Hihihi, hihihi." Semuanya langsung saling pandang. Siapa itu? Bapaknya akhirnya nyuruh mereka semua diam dan fokus jalan. "Udah, nggak usah dengerin, ikutin insting aja." Tapi belum sempet jauh. Di tengah jalan itu, muncul lagi sosok nenek tua tadi. Kali ini dia berdiri tepat di depan mereka. Badannya nunduk, rambutnya ngejuntai, dan suaranya lirih banget bilang, "Kenapa nggak dengerin peringatanku?" Sontak mereka berhenti. Bapaknya coba sok tegas, "Kami cuma tersesat, tolong tunjukin jalan keluar." Tapi nenek itu malah ketawa pelan, suara ketawanya nyeremin banget, sampai si Emin langsung meluk ibunya. Tapi tiba-tiba nenek itu bilang, "Pergilah ke arah kiri." Sebelum dia datang, dan puff, nenek itu hilang begitu aja, kayak kabut yang ditiup angin. Tanpa mikir lama, mereka semua langsung belok ke kiri sesuai arahannya. Untungnya, jalan itu makin lama makin terang, dan akhirnya, mereka sampai juga ke parkiran. Tapi ada satu hal yang bikin mereka merinding, mobil mereka penuh bekas kep tangan kecil di semua kaca. Kapan itu ada? Sampai sekarang, keluarga Emin nggak pernah mau balik ke hutan itu. Bahkan foto yang mereka ambil di bawah pohon gede, pas dicek di rumah, ada bayangan hitam berdiri di belakang mereka. Serem banget, kan? Jadi, buat kalian yang mau ke hutan ini, hati-hati. Ya, nggak semua yang ada di sana kelihatan mata. Siapa tahu mereka cuma lagi nunggu kamu, guys. Abis kejadian itu, keluarga Emin mutusin buat nggak cerita ke siapa-siapa dulu. Tapi lo tau lah, orang tua kan kadang suka ngobrol sama tetangga, kan? Nah, si bapak akhirnya cerita ke temen nongkrongnya soal pengalaman serem di hutan itu. Temennya bukannya kaget, malah nimpalin, "Oh, hutan itu emang terkenal angker, Pak, banyak cerita mistis dari dulu." Bapak Emin langsung penasaran, "Lah, kok nggak ada tanda peringatannya? Kalau tahu gitu, saya nggak bakal ajak keluarga ke sana." Temennya ngejelasin, ternyata pohon gede yang mereka lihat itu dianggap sakral sama warga sekitar. Pohon itu katanya tempat tinggal penunggu hutan. Dan kursi kayu di bawah pohon, itu sebenarnya bukan buat manusia duduk, tapi buat yang lain, istirahat. Makanya, nggak sembarang orang bisa selamat kalau udah main-main di sana. Lebih serem lagi, katanya, kalau sampai ada sosok nenek tua yang muncul, itu tandanya sih, penunggu lagi marah. Nenek tua itu cuma perantara buat kasih peringatan. Tapi kalau peringatannya diabaikan, yang bakal muncul setelah itu jauh lebih serem. Sosok hitam besar yang katanya nggak segan buat bawa orang pergi selamanya. Pas denger itu,
Bapaknya Emin langsung merinding. Dia baru ingat, waktu di hutan, dia sempat ngomong agak ngejek. Ah, cuma pohon biasa, nggak usah lebay. Mungkin itu yang bikin mereka ngalamin hal-hal seram. Akhirnya, temennya nyaranin buat ngadain ritual kecil sebagai bentuk minta maaf. Mereka pun manggil orang pintar buat bantuin. Ritual itu dilakukan di rumah, dengan ngasih sesajen berupa bunga 7 rupa, kemenyan, dan makanan kecil. Waktu ritual dimulai, si orang pintar bilang, untung kalian cepat keluar. Kalau sampai terlalu lama, yang di sana pasti nggak akan biarkan kalian pulang. Kata-kata itu bikin Emin dan keluarganya makin yakin kalau pengalaman itu bukan cuma perasaan. Setelah ritual selesai, anehnya, rumah mereka jadi lebih adem. Nggak ada lagi suasana mencekam yang sebelumnya sering muncul, kayak suara langkah di malam hari atau bau aneh dari kamar Emin. Tapi ya tetap aja, trauma mereka nggak hilang. Hutan itu sekarang jadi tempat yang nggak bakal mereka kunjungi lagi, sampai kapanpun. Jadi, pelajaran buat kita semua, gengs, kalau ke tempat yang asing, jangan sembarangan ngejek atau ngeremehin, apalagi kalau udah banyak cerita mistis. Siapa tahu, kita yang jadi cerita berikutnya. Stay safe, ya. Setelah ritual selesai dan suasana rumah kembali normal, keluarga Emin coba ngelupain kejadian itu, tapi seperti kata orang, kalau udah berurusan sama dunia lain, nggak semudah itu buat beres, gengs. Beberapa minggu setelah ritual, ada kejadian aneh lagi. Kali ini, bukan di rumah, tapi di mimpi Emin. Jadi, Emin cerita ke ibunya kalau dia sering mimpiin sosok nenek tua itu lagi. Dalam mimpinya, nenek itu nggak ngomong apa-apa, cuma duduk di kursi kayu sambil tatapannya lurus ke arah Emin. Tapi di belakang nenek itu, ada sosok lain, tinggi, hitam, dengan mata merah menyala. Sosok itu nggak ngelakuin apa-apa, cuma berdiri di situ kayak ngejaga nenek tua. Mungkin ini cuma mimpi, Bu, kata Emin, tapi ibunya nggak setenang itu. Karena anehnya, bapaknya Emin juga ngalamin mimpi serupa. Bedanya, di mimpi bapaknya, nenek tua itu bilang sesuatu, kamu udah minta maaf, tapi dia belum selesai sama kamu. Dia, siapa yang belum selesai? Bapaknya langsung cerita ke orang pintar yang bantuin mereka waktu itu. Orang pintar itu bilang, ada kemungkinan, sesuatu di hutan itu masih merasa terganggu. Kalian mungkin udah minta maaf, tapi rasa penasaran mereka masih kuat. Orang pintar itu juga nambahin, kalau sosok tinggi hitam yang ada di mimpi itu kemungkinan adalah penunggu utama hutan. Dia muncul di mimpi bukan untuk menyerang, tapi untuk memantau. Tapi yang bikin merinding, orang pintar itu bilang, kalau mimpi itu terus berulang, berarti dia nggak cuma mau lihat, dia mungkin punya pesan yang belum tersampaikan. Mendengar itu, keluarga Emin jadi makin waspada. Setiap kali mau tidur, mereka baca doa lebih panjang dari biasanya. Tapi malam-malam setelahnya, mimpi itu nggak berhenti muncul. Bahkan kali ini, si nenek tua di mimpi Emin mulai bergerak, maju pelan ke arahnya, sambil berbisik, datanglah ke pohon itu lagi, selesaikan. Emin langsung kebangun dengan keringat dingin. Dia nggak mau cerita ke siapa-siapa dulu, takut bikin keluarganya makin panik. Tapi di dalam hati, dia tahu, cepat atau lambat, mereka harus balik ke hutan itu buat nyelesaikan semuanya. Kira-kira apa yang bakal terjadi kalau mereka balik? Atau, lebih baik mereka biarin aja dan nggak usah balik ke sana sama sekali? Kalau lo di posisi Emin, bakal pilih yang mana, gengs? Akhirnya, Emin nggak tahan lagi. Setelah mimpi itu terus muncul selama hampir seminggu, dia mutusin buat cerita ke keluarganya. Bu, Pak, ini nggak bisa didiemin. Kayaknya kita harus balik ke sana, katanya dengan suara gemetar. Awalnya, ibunya jelas-jelas nolak. Kamu gila, Min, udah jelas itu tempat nggak beres. Kita udah selamat, ngapain balik lagi? Tapi bapaknya malah diam cukup lama. Terus bilang, kalau nggak selesai sekarang, ini nggak bakal berhenti. Akhirnya, mereka manggil lagi si orang pintar buat minta saran. Orang pintar itu cuma ngangguk. Benar, kadang kita harus menyelesaikan apa yang dimulai. Tapi kalian gak bisa sembarangan, saya akan ikut, dan kita harus bawa sesajen lebih lengkap. Hari itu, mereka bertiga, Emin, bapaknya, dan orang pintar, balik ke hutan angker itu. Ibunya nolak ikut karena dia terlalu takut. Sebelum berangkat, orang pintar cuma berpesan, apapun yang kalian lihat atau dengar di sana, jangan panik,
jangan lari, dan jangan bicara kalau nggak perlu. Perjalanan ke hutan itu anehnya kerasa lebih berat. Jalan yang dulu gampang dilewatin, sekarang jadi kayak lebih sempit dan gelap. Walaupun masih siang, sampai di parkiran, suasananya sunyi banget, nggak ada mobil lain sama sekali. Mereka langsung jalan ke tempat pohon besar itu. Semakin mendekat, Emin mulai ngerasa bulu kuduknya berdiri. Dia lihat bayangan-bayangan kecil lari-larian di sudut matanya, tapi setiap dia nengok, nggak ada apa-apa. Sampai di pohon besar, orang pintar itu langsung nyiapin sesajen, bunga 7 rupa, ayam panggang, kemenyan, dan air kelapa muda. Dia mulai komat kamit baca doa, sementara Emin dan bapaknya disuruh duduk diam di tanah. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, walaupun sebelumnya nggak ada tanda-tanda mau badai. Dari sela-sela pohon, muncul sosok nenek tua itu lagi. Kali ini, dia lebih jelas daripada sebelumnya. Rambutnya kusut, matanya kosong, tapi bibirnya bergerak, ngomong sesuatu yang nggak kedengeran jelas. Orang pintar itu bilang, jangan takut, dengerin aja. Pelan-pelan, suara nenek itu jadi lebih jelas. Kenapa kalian datang, tanpa izin? Tempat ini bukan untuk kalian. Emin gemetar, tapi dia nahan diri buat nggak kabur. Orang pintar itu ngejawab, kami datang untuk meminta maaf. Apa yang harus dilakukan agar semuanya selesai? Nenek itu diam sebentar, terus tiba-tiba dia nunjuk ke Emin. Anak ini, dia yang harus kasih persembahan. Emin langsung panik, persembahan? Persembahan apa? Tapi nenek itu nggak jawab, dia cuma mundur pelan-pelan, terus hilang di balik pohon. Orang pintar itu akhirnya ngejelasin, kamu harus naruh sesuatu yang penting buat kamu di sini. Sesuatu yang punya nilai besar, biar energi di sini tenang lagi. Emin bingung, tapi dia ingat satu hal, gelang kayu yang dia selalu pakai, hadiah dari almarhum kakeknya. Walaupun berat, dia copot gelang itu dan naruh di atas sesajen. Setelah itu, semuanya mendadak tenang. Angin berhenti, suasana jadi lebih terang, dan suara burung-burung mulai kedengeran lagi. Orang pintar itu bilang, sudah selesai, kalian boleh pulang. Emin dan bapaknya nggak berani nengok lagi ke belakang. Mereka langsung jalan cepat ke parkiran dan pergi dari sana. Sejak itu, mimpi-mimpi serem Emin berhenti total. Tapi ada satu hal aneh, gelang kayu kakeknya, yang dia tinggalin di sana, sering muncul di mimpi dia. Dalam mimpi itu, gelang itu cuma ada di atas tanah, di bawah pohon besar, seperti lagi nunggu seseorang buat balik ambil. Dan Emin tahu, apapun yang terjadi, dia nggak akan pernah balik ke sana lagi. Jadi, begitulah pengalaman keluarga Emin, sebuah peringatan kalau nggak semua tempat itu bisa didatengin dengan santai, apalagi tanpa izin. Kadang, ada penghuni yang nggak kelihatan, tapi mereka tahu kita ada di sana. Kalau lo punya rencana buat eksplor tempat-tempat kayak gini, ingat satu hal, selalu jaga sikap dan jangan pernah meremehkan. Karena siapa tahu, cerita berikutnya justru bakal jadi pengalaman lo sendiri. Kalau lo berani, ya. Jasa pengurusan NPWP. Buat kamu yang sibuk, tidak mau pusing urus NPWP, serahkan ke kami. Langsung jadi, langsung bisa dipakai untuk apa aja. ADM-nya 50.000 aja. Hubungi WhatsApp 082283998955. Angin dingin menyapa dari balik jendela kusam. Bayangan hitam melintas, hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat
berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam